teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang modifikasi perilaku itu, saya akan memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Rizaldi Immanuel Huta Barat, dengan Universitas Potensi Utama. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku. Modifikasi adalah suatu perubahan diri yang tidak terbentuk menjadi terbentuk. Nah, untuk perilaku adalah reaksi atau respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari luar. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa modifikasi perilaku adalah salah satu cara merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Perilaku itu sendiri terbagi jadi dua, perilaku tampak sama perilaku tidak tampak. Perilaku tampak adalah perilaku suatu respon terhadap stimulus dan dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, untuk perilaku yang tidak tampak itu adalah perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, namun sebenarnya individu tersebut melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, misalnya berpikir, melamun, berimajinasi, dan lain-lain. Nah, untuk reinforcement positif atau penguatan positif, menurut pendapat saya, penguatan positif adalah suatu pemberian konsekuensi terhadap suatu perilaku yang diharapkan muncul dengan tujuan agar perilaku tersebut dilakukan lagi. Nah, menurut Skinner, penguatan adalah sebuah konsekuen yang menguatkan tingkah laku atau frekuensi tingkah laku. Jadi Skinner membuat sebuah eksperimen kepada hewan, yaitu tikus dan burung. Untuk menguji penguatan Skinner membagi menjadi dua penguatan, yaitu satu penguatan primer dan dua penguatan sekunder. Jadi penguatan primer adalah penguatan berupa kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua, penguatan sekunder adalah penguatan yang dikombinasikan dengan penguatan primer. Contohnya seperti penghargaan, senyuman, pelukan, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan pemberian penguatan positif itu yang pertama, meningkatkan perhatian, yang kedua, membangkitkan atau meningkatkan motivasi, yang ketiga, mengarahkan pengembangan berpikir divergen. Nah, untuk yang keempat, mengatur dan mengembangkan diri sendiri. Yang kelima, mengendalikan serta memodifikasi tingkah laku yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Untuk prinsip pemberian penguatan yang harus kita perhatikan sebagai berikut. Nah, satu, kebahagiaan dan keantusiasan. Untuk yang kedua, hindari penggunaan penguatan negatif. Untuk yang ketiga, kebermaknaan. Untuk ada pula teknik pemberian penguatan, yaitu satu, penguatan secara kelompok, dua, penguatan perorangan, tiga, penguatan yang ditunda, empat, penguatan parsial. Nah, untuk penguatan secara kelompok ini biasanya kerja kelompok, terus ada kayak support system dari kelompok itu untuk mengerjakan tugas kelompok atau yang lain-lain. Nah, untuk penguatan perorangan itu kayak penguatan untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk penguatan tingkah laku kita itu sendiri. Penghapusan. Nah, jadi penghapusan atau extension adalah suatu cara untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan cara menahan atau tidak memberi positive reinforcement yang selama ini memperkuat perilaku. Jadi prinsip dari extension adalah bila suatu tingkah laku muncul selama diperkuat oleh adanya positive reinforcement, maka dihentikannya positive reinforcement akan menurun frekuensi tingkah laku tersebut. Nah, untuk contohnya, seseorang mengaku seringkali sakit kepala. Setelah dikaji, ternyata ketika ia mengeluh sakit kepala,
ia mendapat perhatian dari orang lain, sehingga keluhan sakit kepalanya itu membuat karenanya jika ia mengeluh sakit kepala, orang-orang sekelilingnya berusaha untuk tidak memberinya perhatian. Dengan demikian, perilaku mengeluh sakit kepalanya berkurang. Nah, jadi di penghapusan itu ada keunggulannya. Jadi keunggulan pertama itu adalah efektif jika dikombinasikan dengan prosedur lain. Keunggulannya itu terbagi jadi 3. Nah, untuk yang pertama, efektif jika dikombinasikan dengan prosedur lain. Yang kedua, membuat efek yang tahan lama atau menimbulkan efek yang tahan lama. Ketiga, tidak menimbulkan efek samping senegatif prosedur hukuman. Nah, jadi di penghapusan itu juga ada kelemahannya. Yang pertama, efek tidak terjadi dengan segera. 3. F2, frekuensi agresif dapat memunculkan perilaku orang lain. Untuk yang ketiga, perilaku membahayakan tidak cocok. Nah, untuk yang keempat, kesulitan menemukan pengukur yang mengontrol perilaku tersebut. Nah, untuk penggunaan efektif penghapusannya sendiri itu yang pertama menemukan pengukuhan yang memelihara perilaku. Untuk yang kedua, komunikasi jelas dan tegas. Untuk yang ketiga, menjalankan prosedur ini cukup lama. Yang keempat, mengkombinasikan dengan prosedur lain. Penguatan positif atau kontingensi. Atau penguatan positif kontingensi. Nah, jadi penguatan positif kontingensi adalah mengindikasikan mengenai perilaku apa yang harus dilakukan agar mendapat penguatan positif. Nah, ada lagi kontrak perilaku kontingensi dan penguatan positif kontingensi. Di sini dijelaskan bahwa kontrak perilaku adalah persetujuan tertulis antara partisipan dengan konselor terkait dengan kontingensi antara perilaku dan konsekuensinya. Kontrak perilaku biasa digunakan dalam perencanaan intervensi untuk membuat klien mengembangkan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Untuk kontrak kontingensi sendiri merupakan penerapan dari kontrak perilaku yang telah disetujui. Kontrak perilaku dapat digunakan dalam menangani berbagai kasus seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, menurunkan perilaku merokok, dan meningkatkan tanggung jawab kerja karyawan. Penguatan kontingensi yang insidental. Penguatan kontingensi yang insidental adalah respon suatu perilaku dapat dibentuk atau dikondisikan secara operan dengan penguatan yang sengaja, di mana penguat tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan respon tersebut. Nah, jadi yang secara operan itu peran kita atau peran orang lain untuk penguatan kontingensi tersebut. Kontingensi penguatan kontrol diri. Untuk kontingensi penguatan kontrol diri itu adalah pemberian penguatan positif dapat diterapkan melalui kontrol diri atau manajemen diri menurut Watson dan Chart tahun 1997. Dalam hal ini, individu dapat meningkatkan kekuatan perilaku yang hendak dimodifikasi dengan memberi penguatan positif pada diri sendiri. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang paham atau beberapa kalimat yang tidak dimengerti, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam pemula untuk mempresentasikan seperti ini. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya.